Pada tanggal 21 Januari politikus sayap kanan Rasmus Paludan membakar kitab suci umat Islam Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm. Tindakan ini memicu serangkaian protes dari pemeluk Islam di beberapa negara dan kecaman dari masyarakat internasional sebagai tindakan rasis dan bertentangan dengan kebebasan beragama. Namun satu negara menarik perhatian dengan pesan penolakannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam sebuah pernyataan mendesak negara-negara Barat untuk menghormati keyakinan beragama. Tiongkok akan selalu menjunjung tinggi dialog antar peradaban bersama dengan negara-negara Islam dan bekerja bersama mereka untuk bersama-sama membela kebebasan beragama dari umat Islam dan kelompok lainnya. Kata-kata yang sangat indah, tetapi bagaimana kita bisa menganggapnya tulus jika berasal dari rezim komunis dengan catatan hak asasi manusia terburuk? Untuk jangka waktu yang lama, Partai Komunis Tiongkok telah melakukan penganiayaan sistematis terhadap suku mayoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kesaksian dan penyelidikan telah mengarah pada kesimpulan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, sterilisasi paksa, pengasingan dan kamp konsentrasi serta kampanye kejam untuk menghancurkan budaya dan keyakinan agama mereka sedang berlangsung. Laporan dan pernyataan rezim Tiongkok telah mendefinisikan Islam sebagai sebuah penyakit mental. Kamp pengasingan yang mereka sebut reedukasi ulang dalam upaya untuk menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka yang berjanggut serta berjilbab dan bahkan mereka yang berhenti merokok dan minum karena keyakinan dijatuhi hukuman. Taktik untuk mencoba mengalihkan perhatian internasional dan menyembunyikan kebenaran terlihat jelas. Setelah beberapa diskusi tentang masalah Uighur di PBB di mana rezim Tiongkok menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk menghentikan pembahasan genosida suku Uighur, Tiongkok juga membentuk organisasi Muslim palsu untuk membuat propaganda dan menyebarkannya melalui tur regional. Dunia tahu sekejam apa penindasan Tiongkok terhadap keyakinan agama dan spiritual. Penderitaan umat Buddha Tibet, orang Kristen yang tidak mematuhi gereja patriotik yang dikelola negara dan penganiayaan brutal terhadap praktisi latihan spiritual Falun Gong telah menjadi berita halaman utama di media internasional. Namun rezim bersikeras menyangkalnya. Sekarang mereka telah melangkah lebih jauh dan mencoba untuk menempatkan diri sebagai pembela kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Menuduh negara barat munafik setelah peristiwa di Swedia, misalnya Organisasi Konferensi Islam OKI mengundang Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sebagai tamu khusus untuk konferensi tahunannya pada tahun 2022 ketika dunia menerima lebih banyak informasi tentang kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Uighur selama konferensi. Wang mengatakan bahwa Tiongkok memiliki harapan yang sama dengan OKI di Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang terbagi antara India dan Pakistan. Kebohongan rezim Tiongkok berkolusi dengan beberapa pemerintah dan kelompok kepentingan di dunia Islam tidak akan berhasil dalam mempertahankan permainan ini atau mengubah fakta baik umat Muslim maupun orang beriman di seluruh dunia tahu sebesar apa kejahatan rezim dalam perjuangan tanpa hentinya melawan Sang Ilahi.